ini pertama kali kita syuting lagi setelah panjang liburan lebarannya. Iya dong, lebaran dulu kita. Baru pertama kali. Okay. Terus narasumber kita narasumber kita teh sebenarnya teh kakak aku, teman aku gitu ya. Alumni BPI angkatan 87 ya teh ya. 87. Dengan kisah yang sangat inspiratifnya itu. Dia sampai membawa anaknya sebagai penguat untuk berjaga-jaganya. Pawang lah. Daripada aku bawa geng, coba pinuh nanti di sini. Tisu udah siap. Jadi viewer, kami sudah membicarakan bahwa di sini ada satu scene yang beliau disuruh menangis oleh kami. Jangan. Kami sudah persiapkan itu ya. Ketika dia menangis, maka kami akan keluar, biarkan dia menangis. Kumaha ieu teh jangan ceritanya. Jadi gini, kita berawal dari usaha Teteh ya. Dari usaha Teteh. Teteh punya usaha itu apa, kelambi ya teh namanya ya. Itu apa teh? Itu ready to wear untuk baju batik. Baju batik yang ready to wear gitu kan. Jadi ini sebenarnya baru 3 tahunan lah gitu ya. Baru 3 tahun ininya. 3 tahunan. Terus pemasarannya pun masih belum sebesar yang belum itu lah ya. gitu kan ya, karena memang ke satu hare-hare gitu. Ada hare-harenya ada gitu ya. Terus saya ngobrol jeung jalma nyondong tuh ya. Amin ya Allah. Batur mau usaha teh serius ya. Kami ada hare-hare luar biasa ya. Bukan. Jadi maksudnya ya gitulah, bisa dibilang hare-hare ya gitunya, tapi memang fokus itu sebetulnya belum. Cuman memang kata orang-orang itu dibilang kenapa sih kamu tuh segini tuh udah pencapaian kamu tuh baru tuh sebetulnya pencapaian kamu itu udah dibilang oke lah untuk pendatang baru gitu kan. Istilahnya udah punya nama, maksudnya nama tuh maksudnya belum seini juga, tapi udah punya komunitas lah, jadi udah punya pelanggan, udah punya ini, itu tuh udah gitu ya. Karena apa? Saya itu orangnya kurang pede gitu ya. Jadi saya tuh kurang pedean orangnya. Jadi orang itu bilangnya kayak begitu, maknya sih gitu ya. Nah, jadi itu teh saya tuh rada-rada susah untuk percaya diri. Gitu inti nama. Kirti, sebenarnya mah kan beliau itu usaha ini sebenarnya kebetulan atau enggak sih? Ya itu makanya ini yang harus kita korek gitu ya. Sebenarnya teh gitu. Kenapa sih kok tiba-tiba seorang Teh Meti gitu yang mungkin kalau teman-temannya tahu gitu ya. Borjunya BPI. Borjunya BPI itu memang berada di beliau. Gitu ya. Ya enggak Kak? Ya enggak? Enggak tahu. Zaman baheula anu aya di Polon kieu teh. Anu pasti inget mah kaos kaki. Eta warna-warni. Itu aku teh melawan arus teh itu teh. Jadi Amalita tuh ya, Amalita tuh udah mau sampai kaos kaki sampai kita lulus teh itu kaos kaki tergantung keneh dong di ruang guru gitu ya. Jadi gini, kalau zaman baheula mah orang teh belanjana di Kings, kalau ini mah belanja teh udah di Singapura gitu ya ceritanya mah. Kayak gitulah ceritanya. Malah saya ngobrol di zaman karya teh lah. Lebay dia. Kan dulu mah gitu. Dulu mah model orang-orang teh mereknya teh masih naon sih? Osella, ini mah udah Benetton gitu. Ya, masalahnya kieu saya mah cuma perbandingan SMA saya dengan SMA-nya Teh Meti. Kalau saya mah kajian di BPO ge proletar teh. Angkot oge kudu sumbang-sumbang ti babaturan teh ngakuna teh ada receh enggak untuk nelpon padahal keur balik. Benar. Sama kayak gitunya mah ada lah patungan bensin ada. Ya, kayak gitu kan ada yang bensin loh, bukan angkot loh. Salah deh. Oke, Teh, kenapa Teteh memutuskan untuk akhirnya ya udah deh, aku punya usaha ini gitu. Instead of memang di luar dari itu juga punya usaha lain yang lebih besar mungkin gitu ya, Teh ya. Kenapa Teteh mau maju dengan ketidakpedean itu? Ketidakpedean itu apakah karena memang dari diri, apa karena sesuatu kondisi gitu? Sebetulnya kan awal ketidakpedean itu maksudnya aku tuh bisa apa enggak sih punya usaha kan
apa namanya tuh nge-sales itu ya, itu aku nggak bisa gitu ya, jualan tuh tidak bisa gitu Karena kan. saya pembeli gitu ya. Nah, gitu ya, jualan nggak bisa. Kayaknya. Ada sedikit dulu tuh, gengsi juga ya gitu kan. Cuman, nah ini tuh berawal juga gini, dari saya tuh kan seneng batik gitu kan, saya senang batik. Jadi Kolektor batik lah ya. jadi apa ya, pokoknya kalau saya tuh baju tuh pesan gitunya, datanglah paket gitu ya, kain. Nah, sekali waktu itu tahun 2019 sebelum Ramadan ya, Ramadan. Nah, aku tuh kan datanglah paket kain Sebanyak itu gitu ya. gitu kan, baju batik, kain batik. Nah, suamiku tuh kan nggak pernah, dia tuh kan yang istilahnya saya rek belanja naon ke terserah deh gitu kan, lu mau belanja apa, lu mau beli apa, kan nggak pernah lah, dia tuh nggak pernah nggak pernah nggak pernah komen gitu ya. Belanja pun juga saya tidak pernah antar dia sendiri gitu ya. Kalau itu dia nggak, orangnya nggak pernah ini Ke aku. nah Antara ke aku. iya gitu. Jadi dia mah nggak pernah gitu ya. Mau curhat masalah dijajah oleh ibunya. Ya, Aku so. nggak tahu, mau aku yang tahu. Terus gitu, nah udah gitu sekali waktu dia tuh tiba-tiba gini, kenapa sih kamu kok nggak di istilahnya kain sebanyak itu, baju sebanyak itu nggak dibikin kamu usaha aja, katanya gitu kan. Tumben loh dia kok tiba-tiba dia peduli loh gitu ya sama belanjaan aku tuh gitu kan. Terus gitu, buat apa? Aku bilang gitu kan, ya kan daripada kain sebanyak itu kamu bisa pakai, kamu bisa jual, katanya gitu kan. Kalau bisa daripada aku nggak pede, maksudnya ini yang aku pakai belum tentu loh buat orang itu bisa istilah payuh ente gitu kan ya, gitu kan. Ya harus dicoba, kata gitu ya, kamu harus dicoba, kata gitu. Jadi pokoknya dia tuh kekeh saat itu, terus saat itu kekeh. Nah, akhirnya ya udah aku ngajakin adik ipar ya, karena dia memang waktu itu kebetulan baru pensiun dini. Yaudah yuk bantuin. Nah itu kan karena aku kayak rada-rada itu efek ketidakpedean saya gitu. Jadi sendiri. Kalau sendiri gitu kan. belum gimana yakin sih? ya. Gitu ya, kata orang tuh mau nggak sih beli baju aku gitu ya, atau gimana? Nah gitu. Oke lah, kita berdua akhirnya gitu kan. Nah terus bikin dijual ke mananya, kata gitu kan ya, di baju gitu ya, kita nggak tahu ya, mau bikin toko juga kita nggak kepikir. Akhirnya benar-benar karena apa namanya, karena saran suaminya nggak sah dijalanin gitu kan aja ya, daripada gitu aku ya. menang doi belanja gitu kan ya, jadi gitu Kayak kan, itu ya. jadi gitu. Nah akhirnya kita tiba-tiba nih gitu kan, bulan Ramadan waktu itu kan, temen aku tuh yang di Jawa Barat, Dharma Wanita itu kan ngajakin, Matt lo mau dong ikutan aja yuk, gitu kan. Itu kan orang-orang yang baju-bajunya pun udah punya merek gitu ya, gitu kan. Ya nggak apa-apa, kalau nggak gitu kamu kapan mulainya gitu ya. Alhamdulillah aku punya teman yang memang support banget gitu ya. Jadi dia juga support gitu ya, kata nuhunnya Inong, anak BPI juga gitu kan, gitu ya. Nah terus ada gitu, akhirnya ya udah kita ikut gitu ya, kita ikut. Alhamdulillah pencapaian hari itu teh di luar dugaan lah gitu kan ya, di luar dugaan. Nah udah gitu di luar dugaan, sementara akunya udah santai nih, ayolah gitu kan ya, atau ada Inong, ada yang support tuh, aku udah rada santai. Malah suamiku yang kumahnya laku tuh channel, jadi pokoknya dia yang ngerewel gitu ya. Dia nelfonin kebetulan itu juga pas di bazar, aku baru lepas dari kerjaan juga. Jadi bantu mama nih. Baru lepas dari kerjaan gitu kan, yaudah ikutan bazar juga deh. Mama pikir kan kapan juga pernah ikutan bazar sama si mama gitu kan. Biasanya kan ke bazar kan dia kayak belanja, karena mesti jagain stand, gimana caranya nggak tahu gitu kan. Akhirnya ya udah ikutan, tiap jam tuh mama lagi jualan, papa nelfonin, udah kejual apa gitu. Gitu kan. Ya kejual, kata aku emang sepi dah enggak. Habis si mama nggak ngangkatin telepon, berarti aku lagi nerima tamu, aku bilang gitu, lagi ngeladangan. Terus gitu kan, jadi oh ya udah syukurlah, kata gitu kan. Nah udah alhamdulillah ya, itu pencapaian. Akhirnya di situ aku dapat dapat koneksi, dapat pelanggan gitu kan. Jadi kita dari situ udah ada interest lah, di situ udah mulailah aku ada percaya diri, aku udah lumayan gitu kan. Karena udah tahu nih ya, udah kebayang gimana jualnya dan lain-lain gitu kan. Nah setelah itu udah lebaran ya, qadarullah itu 5 hari setelah lebaran suamiku meninggal mendadak gitu kan. Nah dari situ ya udah, aku tuh udah ya istilahnya aku untuk usaha
si baju aku juga udah boro-boronya kepikir ya, jadi udah blank aja, udah nggak tahu 5 bulan tuh udah nggak mau mikiran hidup enggan mati tak mau gitu ya. Gitu kan. Jadi aku punya usaha pun juga istilah yang baru, aku juga bisa pede, aku bisa itu down lagi lah gitu kan. Jadi akhirnya kata udah bilang, nah terus anak-anak teman-teman kan, mama tuh gimana sih katanya gitu ya, kan itu emang tuh mesti didiemin katanya gitu kan, segitu kain numpuk segala macam gitu ya, itulah gitu. Jadi nah di situ aku baru ngeh bahwa 3 bulan sebelum ini kan yang dia paksa aku untuk ini tuh punya usaha sendiri gitu gitu kan, mungkin inilah gitu kan. Nah dari situ mulailah ya udah, aku memang harus, ini tanggung jawab saya gitu kan, jadi ini harus diterusin. Nah itu jadi makanya, nah dari situ kan aduh aku tuh kudu jadi istilahnya apa ya, jualan iya gitu kan, terus memikirkan tanggung jawab ini kan beban. Kalau buat saya bukan beban sih ya, artinya ini tuh amanat gitu kan, betul. Ya amanat gitu ya, jadi memang ini juga nggak bisa aku lepasin. Jadi 5 bulan blank itu ya udah, aku harus maju lagi gitu kan, aku harus maju lagi. Udah, tapi dengan situasi yang berbeda ya, artinya feel-nya udah beda gitu kan. Waktu itu kan aku ngisi-ngisi gitu cuman ya udahlah iseng gitu kan ya, iseng gitu ya. Tapi sekarang ini aku harus mikirin strateginya gimana, segala macam gimana, aku harus mikirin sendiri gitu kan. Kalau waktu itu kan istilahnya aku masih dibantu sama dia lah gitu kan. Kalau untuk strategi jualan itu seperti gini aku masih dibantu dia gitu kan. Jadi sekarang aduh sorangan ya gitu kan ya, ini harus gimana teman ya, ini mau nggak mau aku harus jalan. Nah itu yang dibilang aku tuh keluar dari comfort zone aku yang kedua kali gitu kan. Jadi ya sudahlah, ini aku harus jalan terus gitu ya. Tapi ya Barijeng memang sebetulnya bukan hare-hare sih, dibilang aku bukan hare-hare, tapi memang 3 tahun ini memang aku tuh belum full gitu kan ya. Nggak bisa bohong ya, Teh, yang namanya perasaan itu tidak semudah itu. 5 bulan juga buat Teteh sebenarnya itu cukup cepat loh untuk bisa survive dan untuk bangkit kembali ya. Karena masih banyak orang-orang yang bisa belasan tahun untuk bisa survive itu, even misalnya dia butuh pun tidak terpikirkan gitu. Sakit apa Teh? Mendadak sih sakitnya ya, nggak waktu pas lagi meninggal itu dia lagi sehat justru, makanya dia tuh udah lagi mau pergi halal bihalal, makanya memang dia kan emang anak gaul ya. Jadi memang saat itu juga kan aku juga pas abis lebaran itu entahlah dia pergi sama siapa ya udahlah gitu kan ya. Bisa nakal pokoknya tante. Kemanapun aku pergi pasti ada temannya papa. Oh gitu. Lucunya ini intermezzo sedikit deh. Jadi waktu pertama kali papa pindah lagi ke Bandung 2000 berapa Timah? 2017 ya. Nah, temen aku tuh wisuda nih. Ada gitu aku bilang aku mau ke wisuda teman ya, dianterin sama pacar aku yang sekarang jadi suami. Dianterin, nanti siangnya mau makan. Oke, nggak bilang kemana-mana. Tahu-tahu udah makan, tiba-tiba kakak katanya, ya si papa nggak bilang kemana. Jadi ya makanya pada saat itu juga kejadian papa mau halbil cina. Oh ya udah gitu, yang udah emang jalan-jalan gitu. Udah biasa. Jadi kayak kita gini aja gitu kan, abis lebaran kan habil sana sini kan. Gitu. Jadi ya udah emang aku juga. Karena pada saat itu juga beliau udah mengambil pensiun dini gitu. Gitu kan, udah ambil pensiun dini gitu kan. Dia udah kerja lagi di Bandung gitu kan, dia udah kerja lagi di Bandung, tapi ya dia itu memang pengen enjoy di Bandung karena dia memang maksa pengen pulang ke Bandung kata. Jadi daripada aku pindah kota lagi, aku mendingan pulang ke Bandung, aku ambil pensiun dini kata gitu. Jadi udah aku pulang ke Bandung aja. Ya begitulah mungkin jalan ceritanya harus kayak gitu ya gitu. Jadi mungkin kalau nggak di Bandung, mungkin dia nggak bisa ngajarin aku untuk punya minimal punya kalau kata uaknya sih bilang, kamu tuh jangan ngelepasin ini karena ini memang ini diarahin sama almarhum dan ini juga anggap aja ini mainan kamu loh gitu kan, supaya kamu itu punya hiburan lah gitu. Apa kan namanya pengalihan. Kayak gitu ya, gitu kurang lebih kayak gitu deh gitu. Dan memang dengan bibisani oge sih dari hasil ini juga aku terbantu banyak lah secara ekonomi juga. Aku terbantu banyak pasti. Komo lamun misalnya aku lebih serius gitu kan gitu. Tapi
Ya ini sebenarnya viewers, saya mengajak Teh Meti ini salah satunya semoga menjadi kisah inspiratif ya, karena sebenarnya dalam kehidupan di dunia ini memang kita tidak bisa menghitung semuanya ideal. Betul. Ya, bahwa kemudian menurut saya juga dengan almarhum suami Teh Meti menyuruh untuk segala melakukan bisnis segala macam, ini banyak juga ketakutan para suami sebenarnya. Nah, ini itu kita ya. bawa seorang laki-laki biar ada sisi dari laki-lakinya laki-laki. Ketakutan para benar. suami itu apabila kami meninggalkan keluarga kami, istri kami tidak survive, Yang benar-benar ibu rumah tangga bagaimana tidak tahu ibu rumah mencari tangga apa-apa. itu buat menjadi kecemasan sendiri sebagai kepala keluarga gitu. Nah ini viewers semoga kalau dilihat gitu bahwa Teh Meti itu entah kenapa ya almarhum suami itu mempersiapkan sebuah bisnis Dengan ya. sekian lama ya Teh Sekian berumah tangga lama. pada saat itu sampai beliau nggak ada itu udah berapa? 26. 26. 26 tahun ya. 26 tahun, 26 Setelah tahun. 26 tahun kok tiba-tiba Baru gitu ya. gitu disuruh kan, gitu kan. ya. Kan tadi kita bisa melihat bahwa Teh Meti itu sosok yang penggembira, senang-senang kayak gimana Bersenang-senang, senang main Kemudian gitu ada kan. beberapa titik momen di mana tiba-tiba suaminya mempersiapkan Iya, beliau betul. gitu ya, mempersiapkan beliau. Entah itu adalah tanda-tanda atau apa, Iya, tapi iya. menurut saya adalah Memang dia udah rencana Tuhan ya. dia sedang mencoba menjawab apa kecemasan para suami-suami sebenarnya. Iya, gitu, benar, kecemasan benar. para suami-suami. Nah, dengan kondisi seperti itu saya lihat Teh Meti juga melakukan itu dengan senang ya. Kemudian insyaallah. ternyata kondisinya ternyata tidak ideal. Ditinggalkan. Iya. Nah, Dan ditinggalkan. secara tiba-tiba ya Teh ya, Secara tanpa tiba-tiba, ada gitu. ya kalau mungkin orang dalam kondisi sakit Iya, atau apa, kita tuh mungkin lebih udah siap ada ya, lebih- ya siap sih, tidak pernah ada yang siap Iya. ya Teh kalau Oke, kayak saya mau gitu nanya dulu ya. ini, Teh, ketergantungan dulu Teh Meti sama suami teh memang tidak ada benar-benar suami itu Tidak pernah berpisah lah tidak ibaratnya. pernah berpisah atau Beda gimana kota gitu. atau apa. Sebetulnya enggak juga ya Kak ya. Sempatnya ya pas pindah ke Surabaya aja itu. Nah, kita kan pindah ke Surabaya, kalau itu kan anak-anak dia pindah itu anak-anak masih agak kecil. Jadi jadi dia oke lah. Aku ini Segede gini. 70% anak-anak dulu, 30%. Nah, jadi sampai itu berjalan sampai 3 tahun. 3 tahun anak-anak mesti tinggal, baru aku 70% di Maksud sana. saya gini, ketergantungan Oh, Teteh iya. secara kepada Apa-apa, suami iya. dari materi gitu. atau punya masalah bingung cik ulang nanya lah kasar laki mau boleh nggak begini, apakah itu sangat ketergantungan seperti itu? Enggak ya. Jadi maksudnya enggak juga. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya ya. Maksudnya alhamdulillah tuh suami itu memang membebaskan dan membiarkan saya mandiri gitu kan. Jadi apa yang sudah saya beri terserah lu deh gitu kan. Jadi maksudnya apakah itu secara materi apa terserah lu gitu kan. Jadi mungkin dia tahu saya bisa mempertanggungjawabkan ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi saya juga secara ekonomi saya tergantung sama dia gitu Ya, kan ya, itu sebagai sih kepala keluarga. nah karena saya ibu rumah tangga gitu kan. Tapi ya secara kehidupan sehari-hari Sering berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan, Ya, itu meminta jelas, saran itu gitu. jelas, itu Kan jelas, sekarang ya. mah tidak bisa melakukan itu gitu. gitu kan. Jadi Ya Itu. kan kadang-kadang gini Teh, pada saat kita punya pasangan gitu kan, walaupun kita punya teman banyak, tapi menurut kita orang yang paling kita bisa dengar dan kita bisa Iya. share itu adalah suami Iya. gitu. Teteh tipikal orang yang seperti itu ya. Oh, Aku tuh nggak pernah even sama adik pun enggak gitu ya. Jadi aku tuh Share udah tuh nomor pasti 1 itu udah selalu suami. suami gitu ya. Jadi tetap dia gitu kan. Jadi secara ya bisa dibilang oke lah, secara ekonomi, secara aku patarosan lah aja gitu kan ya. Jadi itu pasti dia gitu kan ya, pasti dia. Tapi untuk handle segala macam sesuatu yang ada di rumah tangga itu alhamdulillah aku udah dikasih kesempatan aku mandiri gitu. Jadi setelah dia nggak ada untuk hal-hal yang kayak begitu, insya Allah lah aku bisa lah gitu kan. Itu, makanya viewers terkadang gini, orang-orang kehilangan itu bukan hanya
kehilangan terhadap secara ekonomi Iya, atau misalnya keberadaan sosoknya. Tapi ya itu kan secara batin ya Teh. Iya. Batin itu kita lebih dekat dengan suami, apapun share-nya sama suami, dengan pasangan gitu, sehingga kehilangan itu sebenarnya lebih berat loh dibanding yang katanya orang-orang nggak ada yang nanggung apa namanya perekonomian buat anak. Perekonomian bisa dicari, kita bisa kerja, kita bisa fight. Ibaratnya kalau misalnya ibu-ibu yang tidak punya apa namanya usaha apa-apa ya, dengan masak kayak saya nih misalnya catering gitu, itu tuh bisa di apapun bisa diusahakan. Tapi kalau masalah hati kan tidak semudah itu. Dalam nggak sih gue? Maksudnya ini apa ya? Maksudnya apa ya? Masalah hati itu kan nggak bisa. Iya. Buat aku Teteh 5 bulan itu survive-nya luar biasa gitu loh Teh ya. Emang aku juga teman-temanku bilang, kamu itu bisa, kamu tuh tegar loh katanya gitu kan. Kamu tuh bilang tegar. Padahal ya sebetulnya bilang tegar karena gini, aku tuh punya teman gitu ya. Aku punya teman-teman, sahabat-sahabat yang memang istilahnya baik. Jadi di depan mereka tuh aku tuh bisa susurian, bisa apa gitu ya. Jadi sampai memang rumah berebutan gitu, sampai rumah kepasehan. Kemana aku? gitu. Padahal bari curignya bari kieu gitu ya. Bari cowok gitu ya, bari mewek makanya gitu kan, ya. jadi gitu. Jadi kita misalkan gitu. Jadi apa? Aku tuh menurut orang aku tegar gitu ya. Tapi sebetulnya dibilang tegar enggak juga, dibilang rapuh juga aku. Menurut saya sih memang nggak ada pilihan buat Teteh. Ya, karena aku nggak ada pilihan. Dibilang nggak bisa tegar, udah tetap kehilangan. Betul. Saya tidak tegar, saya tidak menerima itu. Udah kumaha, atau udah memang kondisinya harus menerima. Ya, udah kejadiannya seperti ini gitu. Nah, jadi memang itu benar. Kita tuh memang selagi kita masih ada pasangan atau ya misalnya kita memang dari pihak dari sisi perempuan ya, memang itu mandiri itu harus gitu ya. Mandiri itu harus secara ekonomi kalau bisa dirintis lah gitu ya. Kita punya apapun juga ya, itu sedikit banyaknya itu akan sangat membantu juga gitu ya. Meskipun orang punya warisan segede naon nya, tapi itu mah CF ya Teh ya. Hidup mah tidak bertambah. Saya ngerti banget Teh gitu ya. Kalau saya melihat saya punya partner kemudian tidak menghasilkan uang secara besar juga nggak jadi masalah, tetapi melihat bahwa mentalitasnya dia itu sedang merintis untuk menjadi mandiri gitu. Itu teh buat laki-laki mah regreg gitu. Iya, benar-benar. Bahwa itu sedang berjalan pada track yang benar gitu. Aku tuh gini ya, dulu itu makanya sempat kerja kantoran. Terus nggak berhenti bekerja itu karena almarhum gitu, maksudnya aku disuruh berhenti kerja ya gitu ya, meskipun jadi sekarang coba ya kalau aku tuh masih bekerja dulu ya mungkin nggak ini ya adalah seperti ke situ, cuman ya itu kan rencana Allah, kita nggak tahu ya gitu. Terus ya makanya alhamdulillah 3 bulan sebelum meninggal juga itu jalan Allah itu dari lewat dia itu aku masih dikasih kesempatan gitu ya, meskipun apa namanya itu dibilang telat ya enggak juga sih. Toh aku juga alhamdulillah ya kalau udah jalannya Allah udah ridho mah ya akhirnya kan menurut teman-teman aku bilang kamu tuh segitu tuh udah pencapaian kamu tuh udah ini loh gitu kan. Nah, ini balik lagi ke saya aja yang nggak pede gitu ya. Bener nggak sih ya Kak ya, kakak yang tuh mama tuh kan suka nggak pede gitu kan ya gitu. Jadi tuh teman-temanku bilang enggak soulmate segini tuh kamu tuh udah pencapaian kamu hayang lah gitu ya. Gitu kan ya kata. Dan apa namanya tuh istilahnya enggak yang aku udah bisa punya customer itu udah lumayan, udah pencapaian dalam waktu sekian lama itu, sekian tahun itu udah cukup bagus gitu ya. Tapi ya kita tetap aku tuh masih yang maknya sih gitu ya. Pencapaiannya sudah cukup bagus ya. Karena saya tahu sekali rumahnya Teh Meti yang di Pondok Indah gitu. Pondok Indah. Itu Meti yang mana? Meti mana ya itu ya? Oh saya nggak tahu mama punya di Pondok Indah. Kamu nggak tahu kan? Mama punya rumah di Spain loh. Di Spain tahu. 3.000 meter yang saya tahu. Tapi depannya 2 cm kan itu 4 kilometer. Jadi gangnya tamahi. Iya makanya gitu. Ini loh Teh,
dengan rencana, maksudnya yang Teteh bilang baru 3 tahun ini punya rintisan seperti itu ya. Jangan salah, mungkin kalau pada saat itu Teteh bekerja, tetap diperbolehkan bekerja, mungkin Belum. bonding terhadap anak-anak juga tidak Ya, sedekat ini. benar. Gitu. Nah, ini aku yang mau aku tanya nih, buat orang-orang, kadang-kadang ada orang gini, kalau si itu mah anak-anaknya masih kecil, jadi dia tidak ada suami pun anak-anak masih ada di dekat kamu gitu ya. Sementara Teteh orang anaknya udah dewasa, udah cukup jauh dari anak-anak. Nah, itu apakah juga ini nggak sih Teh? Apalagi waktu kakak menikah gitu, apakah kehilangan yang berikutnya lagi gitu? Ya bisa dibilang iya gitu ya. Cuman ya itu karena tadi Ti bilang untung ya aku tidak bekerja kantoran itu, bonding aku sama anak-anak itu lumayan dekat lah. Jadi meskipun kakak nikah tapi aku tuh nggak ngerasa dia jauh gitu kan, karena sama suaminya pun sama mantunya juga aku bisa deket gitu ya. Jadi aku juga nggak merasa, dan itulah saya tuh yang harus ditekankan juga ya sama yang memang keluar dari comfort zone ini itu, percayalah sama jalan Allah gitu kan. Karena apa? Miracle itu ada. Jadi gini, kakak nikah, suaminya itu kan di calon suaminya kan di Palembang. Waduh, aku udah mikir nih, kakak gimana ya? Kakak pasti akan dibawa ke Palembang apa gimana ya gitu kan. Nah, sebulan sebelum menikah kok dia dipindahin dong ke Jakarta gitu ya gitu. Jadi ya alhamdulillah di Jakarta lah gitu kan. Ya, Ya, lebih nggak tahu dekat jauh lah, ya, gitu kan. betul. Aku alhamdulillah deh gitu ya. Terus udah gitu kakak juga kan kerja masih di Bandung gitu. Jadi nantilah kita bicarakan lagi itu deh gitu kan. Yang penting dia udah di Jawa ya, dia Ya, udah di Jakarta betul. gitu. Nggak jauh-jauh amat. Gitu ya. Aku udah rada tenang lah waktu dia nikah gitu kan. Nah udah gitu udah menikah tahun 2020, nggak lama COVID kan. Ya, betul. Ada sistem WFH lah segala macam gitu kan. Terus Kumpul we tetenya. kumpulan ya WFH-nya bisa dibantu sampai sekarang gitu ya. Jadi dan dia itu rumahnya tinggalnya sekompleks sama aku kan. Saya mau nanya, sekomplek atau salahan nu dijieun kayak gimana? Bedain gitu. Saya curiga. Saya mendengar ada kabar ya, ada sesuatu tanah yang luas daerah sana. Curigana nyimpen imanah di dinya apa jauh-jauh teuing. Sama kandang hayam banyak. Imah hayam. Itu sekompleks dia jauh aja. Nah, developerna saha? Saya malah banyak sudon lah ngomongin Teh mah sok. CV ade zaman baheula pisan. Itu sebenarnya aturannya Eyang juga dulu ya. Oh, gitu. Aturannya Eyang ini. Jadi Si A, B, C di sini itu dikumpulin. masih gitu. rumah-rumahnya Mama sama Eyang juga. Bener Pak? Bener Pak? Cek orang oge. Jadi dari dulu udah gitu, Eyang nggak mau jauh-jauh. Makanya tadi aku bilang gini bahwa gitu ya, bahwa keluar dari comfort zone itu bukan berarti Hanya bahwa hanya ekonomi, secara ekonomi Ame. gitu. Ada banyak orang yang ekonomi mah gua mah santai aja, even misalnya anak-anaknya masih Jadi bisa gini, gitu ya. Menurut saya sih gini, soal ekonomi kan kata Anti juga bisa dicari. Iya, betul. Tapi mentalitas itu yang Nah, berat. itu. Ditinggalkan partner, ya, ditinggalkan partner itu berat. Menurut saya melihat ibu saya juga gitu. Ya, Ditinggalkan iya, partner. Gitu jika nukat lebih daripada ditinggalin orang tua gitu ya, gitu terpukulnya. Ya, kayak mama juga selalu bilang kalau misalnya kadang-kadang aku gini, udah lama gitu, jangan ditangisi terus gitu ya, Iya, Teh ya. iya. Jangan, maksudnya saya menghibur mama gitu supaya Iya, ini. iya. Tapi mama selalu bilangnya, kamu nggak tahu rasanya kehilangan Iya, pasangan itu benar. gimana sakitnya Benar. dibanding sama kehilangan orang tua. Itu Benar. selalu mama bilang seperti itu gitu. Benar banget. Itu mah memang benar banget gitu ya. Jadi aku juga sampai 3 tahun sekarang juga belum bisa Sampai saat ini sih juga, gitu ya. iya. Jadi artinya masih belum bisa, meskipun anak-anak tinggal di Bandung ya, anak-anak itu, tapi Tidak menggantikan sosok-sosok itu. Saya mah kepikiran kieu teh. Kehilangan partner kan menyakitkan. Kumaha mun partnerna loba wae gitu. itu mah lu. Aduh. tapi aku mah jadi sieun loh. Nah. Jadi sieun.
Sin, jadi ada orang-orang kita, tah pan bener, amun selingkuh teh bener, ampe mun kahilangan hiji aya hiji deui. Saya mah hanya melakukan pembenaran sebagai laki-laki aja gitu. Itu tak salah ya. Beda loh ya. Beda. Udah Hani Bani. Iya, Nah, kayaknya nanti ini sesi berikutnya ya. Bikin satu episode baru. Kunaon sih mana mungkin beda itu. Beda itu Iya. beda. Sampai ada penekanan. Beda Kan? itu. Bikin aku jadi curiga juga. Sesi berikutnya dia Jadi kadang salah, sekarang gantian ini dia. Ya viewer, kita lihat ya gitu Teh Meti itu betapa sebenarnya hampir semuanya ya, karena di dunia mah pasti bertemu dan meninggalkan. Pasti eta mah gitu ya. Bertemu pasti meninggalkan mah sesuatu yang pasti, eta mah hak kita. Kalau mati mah pasti gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah yang ditinggalkan maintenance ini. Dan Benar siap kan? atau tidaknya. Siap atau tidaknya. Ada mentalitas orang yang misalnya begini, ditinggalkan, semua orang yang ditinggalkan berarti mentalitasnya harus berdiri lagi. Iya. Ya karena memang dari dunia mah gitu meren ya gitu. Saya meninggalkan, saya ditinggalkan gitu. Nah, eta yang harus ini ya tehnya gitu kepada yang ditinggalkan gitu, mentalitas benar, itu yang harus dipupuk benar. ya, apalagi kayak sekarang yang ditinggal COVID itu kan semuanya banyak nih. Banyak sekali teman-teman saya yang tiba-tiba gitu baik-baik saja, atau dia yang lebih parah ternyata suaminya malah yang pergi gitu kan ya. Gitu kan. Jadi Itu makanya banyak itu sekali. kita nggak tahu apa yang akan terjadi di Ke depan depannya. gitu kan. Jadi itu juga memang buat saya juga itu aduh bener deh, nggak terbayang gitu saya akan mengalami hal-hal yang seperti kayak gini gitu kan. Jadi apa namanya tuh mulai lu ngelawak deh. mulai Ngelawak. Atuh teh jangan gitu atuh teh, ini yang jadi ikutan gitu. Coba ayah kamu ngelawak lagi. Nggak, apa namanya ya, kalau namanya apalagi wanita itu memang diciptakan harus ada pendamping gitu ya. Ya. Cek saha laki oge kudu. Iya. Kudunya Kita tuh kelihatan kuat kalau saya ditinggalin sama istri saya hanya ke Jakarta dengan anak-anak saya. Saya tidur Linglung ya? Saya tidur sampai megang pakaian anak saya. Sedikit baunanya padahal mah kan di Jakarta gitu. Iya, itu nah, enak kan. kabayang partnership eta leungit. Iya. itu yang ini ya, yang terberat mungkin itu Iya, ya Teh, ya, gitu pada kan. saat Jadi maksudnya kehilangan. sekarang kalau aku ya udah rasain ya. Jadi gini, terlalu dekat juga sama pasangan juga tetap kehilangan itu akan lebih menyakitkan Iya, ya. betul. Terus kita hare-hare juga sama pasangan juga, aduh jangan deh, menyesalnya itu nggak ada dua gitu ya. Jadi apa namanya tuh, lu tuh kehilangan Momen-momen gitu Momen-momen kan. indahnya. Jadi itu mendingan lu kalau misalkan masih bersama tapi lu mendingan udahan aja gitu kan. Kasarnya kayak gitulah ya. Daripada itu tuh istilahnya tuh sangat menyakitkan kalau misalkan kita udah saya tuh memang hubungan sama dia itu memang sangat baik, tidak pernah ada apa gitu ya. Itu jadi intrik gitu yang kan. negatif lah ya, Ya, Teh. itu udah jelas lah, itu bikin saya ini ya. Nah, tapi kalau misalnya saya tuh nggak buat pasangan yang sekarang masih lengkap gitu kan. Jadi jangan dibikin hal-hal yang nggak enak lah gitu. Selagi masih ada gitu kan ya. Itu tuh nyeselnya itu Kamu tidak tahu bagaimana rasanya begitu kamu tidak ada orang gitu ya. gitu Teh. ya. Tetap aja semenjengkelkannya dia itu pasti kan. Aku juga gini kadang-kadang kalau udah ingat nih ya, ingetin aja lah nyebelinnya dia tuh kayak apa. Jadi istilah Iya, tuh betul. blank aja, nggak ada. Udahlah aku mau inget-inget yang dia nyebelin deh gitu kan ya. Karena Tapi nggak bisa bisa. ke recall ya Teh. Nggak bisa, Karena gitu ya. manisnya lebih banyak dari ya itu. karena Udah ketutup aja gitu Ti, kalau udah. sudah ditinggalkan, mari kita bicarakan tentang kebaikannya ya. Ya, Karena bagaimanapun kalau sampai Teteh merasa kehilangan, berarti itu orang baik. Betul. Ya. Insya Allah ya. Karena kita tidak akan mengenang beliau sebagai orang baik. Kalau kitanya juga tidak merasa kehilangan kalau tidak baik ya. Tapi karena dia orang baik, menyayangi keluarga, menyayangi anak-anaknya, jadi kita ngerasanya bahwa
kita benar-benar kehilangan. Jadi pesan dari Teh Meti viewers ya, ini sekarang yang ada ini, nikmati hidup berpasang-pasangan ini yang diciptakan sama Tuhan ini. Perbaiki. Ya. Nikmati, perbaiki yang salahnya ya. Sebenarnya hal-hal yang seperti kayak gini justru kan kalau sudah tidak ada itu susah. Justru Ini yang mau yang dipelonco mama apa aku sih? Jadi nangis. Yang ini Yang mama apa aku sih? enggak, ya saya juga ngerasa saya sangat dekat dengan almarhum bapak saya, ya, almarhum bapak saya. Saya merasa bahwa almarhum bapak saya itu ya biasa-biasa aja ketika saya hidup. Iya, Gitu. Begitu saya kehilangan beliau, saya merasakan dia adalah bapak yang terbaik menurut saya. Betul. Ya, karena sudah hilang. Nah, Iya, betul. pertanyaannya adalah Aku jadi ikutan deh. Tuh kan, ya. oi ngalawak deh. Ya, enggak. Saya pun merasa seperti itu. Jadi orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang tinggalkan ini Orang baik. orang baik. Pastikan kita harus memastikan bahwa banyak sekali sesuatu yang berharga yang ditinggalkan. Iya. Ya, Dan nggak bisa kita ulang gitu kan? emang nggak bisa. Iya kayak aku juga Mentalitas gini. yang terdidik, masa-masa indah. Ya. Iya. Coba dipikirkan lagi ketika zaman dulu kita tuh sangat indah dengan mereka. Benar kan? Padahal pada zaman masih muda teh kayak orang tua ngajakin kemana liburan gitu. Ida, kita mah punya acara sendiri, Iya. kenapa sih harus bareng gitu ya? Iya. Gitu. Itu aku ngerasain saat ini pada saat papa nggak ada gitu ya. Saya sampai menyesal bahwa ternyata saya nggak punya foto sama papa loh. Sama. Aduh jadi gue. Hei, kamu tanggung jawab. Hei, kamu tanggung jawab. Kamu tanggung jawab. Lu kesedih nggak? Jadi Oh, iya. apa namanya? Ini nggak hanya buat ibu-ibu yang akan kehilangan pasangan gitu ya, tapi buat anak-anak pun yang Iya, saat ini benar. Masih ada orang tua. banyak sekali orang-orang yang anak orang mah diajak foto teh menit daek gitu ya. Anak orang teh ini aku ngerasain gitu loh. Ternyata pada saat aku papa nggak ada gitu, pengen posting bareng sama papa. Iya. Foto terakhir itu meren pas aku SD mungkin yang bener-bener berdua sama papa. Instead of papa emang seneng, papa kan emang fotografer gitu ya, dia suka foto gitu. Jadi dia yang banyak motoin, tapi kita nggak pernah meminta untuk, ayo papa tuh bareng gitu. Itu aku rasanya nyesal banget gitu. Iya. Makanya buat anak-anak yang sekarang, kayak anak aku aja kalau diajak foto, mama teh foto aja gitu ya. Itu jangan deh. Menyesalnya tuh akan terasa. Asli, Iya, terasa. benar. Lo kebalik sama papa dulu. Ulah fotoan lah kayak ngomong sedih lebih sedih Bener. Ya. gitu. Ayeuna mah alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya begini. Gampang. Kalau saya atau siapapun ini, anak saya bisa melihat Dan YouTube-nya. YouTube saya. Benar. Untung si Lebih ayah gampang. punya YouTube. Terus si ayah punya YouTube. Oh, ayah Salah punya satu YouTube aku ya. berpikir aku punya jejak digital di sini. Iya. Dia bisa mengenang kita ya. Iya, betul. Iya. Oke. Udah, daripada Hasil. Yes. Berhasil. Kamu nggak bertanggung jawab. Kamu tadi keluar. Sebel. Bener aku mesti di luar aja. dia tuh keluar karena dia mewah. Bukan sama apa. Dia juga kehilangan pisan bapaknya soalnya. Nah, ayo ini ya menurut saya itu kita kan berempat ini tuh ya merasa bahwa nyanya gitu ya, betapa di hidup ini tuh sederhana banget, ditinggalkan, meninggalkan, ya, yang ditinggalkan harus kuat dan harus berguna untuk orang lain, ya. Yang meninggalkan mari kita doakan yang itu mah sudah tidak ada urusannya dengan duniawi, ya. Siapa tahu lebih bahagia. Iya, Betul. benar. Ada 72 bidadari Teh Meti dadah. Aduh. Ada 72 juga Sofia Lacuba. Teh Meti dadah. Aduh, baiklah. Yang penting ya bahagia. Bahagia sudah aja. bahagia sudah gitu. Nah, gitu. Ya sekali lagi viewers, saya itu melihat Teh Meti itu sosok yang apa namanya ya, yang sudah berusaha terus bagaimana keluar dari comfort area.
ya. Dimana juga itu sebenarnya yang ditakuti oleh para laki-laki sebagai kepala keluarga. Nah, ternyata Allah itu selalu merubah nasib orang yang selalu berpikiran positif. Tuh. Betul kan? Walaupun ditinggal, kita akan berhitung Teh Meti tidak akan bisa keluar. Berhitungnya, Ya. ternyata lolos juga. Ya selama kita berpikirnya positif. Iya. Oke, gitu. Nah, Dan kita percaya bahwa kita kuat gitu ya. oh iya, trust Harus, kita kuat. harus, gitu. harus, Nah, ya, harus. Nah, bisnisnya sekarang sudah mulai menanjak lagi, berbisnis lagi. Ya sebenarnya mah menanjak tidak menanjak segala macam, yang penting mentalitas. Ya, Ya. benar. Ya. Soal uang mah bisa dicari, dan kita mah ternyata seumur Teh Meti, seumur saya sanggup ge dikurangan ternyatanya. Ya. Mun bisa mah tong aya sanggup gitu kan. Terus daging jangan. Iya. Daging jangan ya. Lebih irit sebetulnya. Nyeri punduk gitu kan ya. Lebih irit sebetulnya ya. Lebih irit. Jadi sebenarnya makan juga sebenarnya sudah sosolahnya Iya. gitu. Uang mah sekarang mah incu deui gitu. Mari kita nikmati saja gitu. Nah, kepada kamu ya yang sekarang berumah tangga, nikmati Iya. kondisi-kondisi seperti ini ya. Apalagi ada contoh mama papa gitu ya, Pak ya, bunda gitu. Anda bisa melihat keluarganya, keluarga ibu kamu dengan almarhum ini, nyaman seperti ini, ya nikmati dengan pasangan Anda. Gitulah nyatinya. Untuk anti tong lawan. Aku mah babarian, kayak orang ngisol jadi milu. Makanya gini kan, makanya anti kamu jangan itu, soalnya aku mah babarian gitu ya. Kamu dari aku. Ternyata dia sama ya, sudah laku mana dong. Saya mah tadi juga mikir kumanya cara dia. Oh, gue berhasil. Ini adalah pertama kali di YouTube-nya Dongeng Alumni ini kami bisa membuat jadi berarti saya hebat. Andrawan yang hebat sih ya. Soalnya kamunya sendiri juga kan keluar kamu cerai. Ya, saya melihat bahwa sosok Teh Meti ya yang tukang ulin lah zaman baheulana meureun ya. Masih Masih teh. Kan sama dia. Mainnya sama dia. Zaman maksudnya kadar. Kadarnya berkurang lah. Kadarnya berkurang gini. Aduh tuh bisa ya incu saya ngumpul gitu. Kayaknya tukang ulin segala kadarnya berkurang. Nah, tetapi pada saat tertentu Tuhan memang mempersiapkan Teh Meti juga dengan anak-anaknya menjadi lebih kuat. Iya, betul. Anda pasti merasa lebih mempunyai keluarga yang lebih kuat ayeuna semenjak kehilangan sosok beliau. Dulu kan pengikat beliau teh ya. Iya. Gitu. Sekarang teh beliau berharap semakin diikat. udah tuh. Malah dia terus ya sekarang. Oke lah, pokoknya kita kalau misalnya ngomongin kehilangan itu pasti tidak akan pernah habisnya ya. Ya, udah mengingat masa lalu kita. Walaupun saya pernah dimarahin seperti apapun, itu tidak pernah kayak nggak bisa ke-recall aja gitu dimarahinnya. Iya, benar, yang benar, ingat adalah ternyata papa tuh gini ya, ternyata papa gini. Apalagi kalau ada orang-orang yang bapak kamu begini gitu, duh rasanya tuh gimana gitu ya teh ya. Makanya gitu. Jadi itu makanya saya tuh saking saya itu nggak mau mengingat memori-memori yang flashback kan muncul lagi. Sampai sempat gitu aku tuh mau nginget yang jelek-jeleknya aja nggak ada gitu kan. Iya, jadi iya, gitu. Ke lelaki berarti hiji oge. Nah, ke lelaki nama baik. Iya benar. Ya, benar, nama benar, baik benar. yang harus kita iniin bahwa kita akan meninggalkan ayah harta maleungit gitu segala macam nama baik. Ya. Buat laki-laki. Benar banget itu. Gitu viewers, terima kasih Teh Meti dan siapa? Mohon maaf kalau aku menggali-gali kesedihannya. Terima kasih gitu. Anda telah ngawiu di sini keberhasilan buat kita, ada prestasi kita di nilai ini. Ya, sampai ketemu lagi viewer ya. Bye bye. Assalamualaikum. Dadah. Sama-sama, makasih. Duka kurang oge. Tuh kan. Udah belum? Nges dar. Goblok tadi sih. Amun aing tuh diedit eta ku aing sia ada arah. Di handesin jangan lupa. Dibikin episode baru eta mah kewe tema tersendiri. Astagfirullahaladzim. Bukati. Hey.